Oke, nangkap saya. Ada 4 kemungkinan yang terjadi. Betul. Kalau menurut Bang Reza sendiri, yang mana yang paling mungkin? Begini, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya berulang kali menggunakan kata penyelidik, bukan penyidik. Dokter tahu perbedaannya? Oke, tahu. Penggunaan kata penyelidik ini mengirim pesan kepada kita bahwa tidak ada pidana. Kenapa kemudian sekarang rekaman-rekaman itu seperti dicicil? Perkiraan saya itu bagian dari sebuah cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengkondisikan kita semua agar mulai bisa menerima kemungkinan tentang narasi yang bukan pidana itu. Oh. Kalau berbasis pada data atau temuan Polda Metro Jaya dan Kompolnas, nalar saya tidak terpandu untuk sampai pada pemikiran bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Disclaimer dulu Bang, sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa dulu untuk almarhum yang sudah meninggal dan untuk keluarganya juga. Semoga almarhum diterima di sisi Yang Maha Esa dan juga keluarga besarnya dikuatkan. Dan hari ini kita bahas bukan ingin menyakiti keluarga almarhum, tapi ingin mendapatkan, karena ini sudah jadi isu nasional juga, tapi kita pengen mendapatkan ilmu juga dari Bang Reza Indragiri dan pengen mendapatkan POV ketiga dan pembelajaran juga dari kasus ini. Sejujurnya, baru pagi ini saya pelajari kasus ini. Dan entah ya, cuma aku atau enggak ya, aku nggak pernah lihat kasus ini loh di FYP aku loh. Aku makanya cukup kaget Bang, yang ada di FYP aku tuh kasus Erika. Erika tuh kasus mana? Erika Karlina dengan DJ Panda. Sama Nikita Mirzani, ada Lawan Reza juga. Hari ini ada Ryu Kintaro lewat di FYP aku. Terus hari ini aku ngelihat siapa namanya? Arya Daru ya? Arya Daru. Dan begitu saya lihat saya agak kaget sih. Kalau menurut saya ini adalah berita nasional. Cuma mungkin belum lewat di FYP saya aja. Hari ini saya kedatangan tamu Bang Reza Indragiri. Halo Bang. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Bang, kita mau tanya, aku pengen belajar tentang kasus ini Bang. Siapa sih Arya Daru itu Bang? Dari informasi yang saya ketahui lewat media juga, Arya Daru ini diplomat. Jadi sebetulnya kita sama-sama bagian dari keluarga besar Kemlu. Dulu Deplu, cuma persoalan saya tidak bertahan lama di lingkungan diplomat. Sehingga sekian tahun setelah saya keluar dari dunia diplomasi Deplu, saya banting setir kembali ke psikologi. Sementara Arya Daru saya simak pemberitaannya, dia berkembang karirnya menjadi salah seorang diplomat muda yang sangat potensial. Itu yang saya tahu. Tapi jabatan beliau ini sebenarnya ada di posisi mana Bang? Sepenting itukah? Saya tidak tahu diplomatic rank atau pangkat diplomatiknya sudah sebelah mana. Tetapi karena beliau sudah penempatan, mungkin juga beberapa kali, penugasan sidang juga sekian kali, saya pikir udah bagus lah ini. Potensial lah. Oke, dan dia penempatannya di mana Bang? Di Indonesia atau memang di... Kalau diplomat sudah barang tentu targetnya adalah penempatan di luar negeri. Terus ngapain dia ke sini Bang? Ketika masa penempatan selesai, dia harus kembali dulu pulang ke Indonesia, belajar lagi, kerja lagi, melarat lagi sebagai ASN. Ini saya bercanda nih. Sampai nunggu penempatan yang baru gitu. Ya karena sebagai ASN menurut saya dari sisi finansial itu memang mungkin pendapatannya antara langit dan bumi ya. Dibandingkan dengan ketika para diplomat penempatan di luar negeri gitu. Oh, dan statusnya kemarin, beliau itu apa Bang? Ya, sudah pasti. Non-aktif atau? Oh tetap dia bekerja di Deplu. Tapi sebagai ASN. ASN-nya itu yang dikedepankan. Sebagai aparat sipil negara. Status diplomatnya tetap tidak tanggal sama sekali dari diri dia. Tapi karena dia tidak sedang penempatan, maka bisa kita bayangkan mungkin kerja-kerja birokrasi jadi lebih besar ya daripada kerja-kerja representatif atau mewakili negara di kancah internasional. Berarti itu saya bayangkan. penugasannya tidak lagi di Brazil? Saat ini sedang tidak. Tapi kan kata kabarnya dia mau penempatan di Finlandia. Oh. Berarti udah saatnya dia untuk kembali berdharma sebagai duta negara di negara asing. Oke. Kalau diduganya sendiri, kasus ini sebenarnya apa Bang? Diri kah atau sebenarnya dibuka? Sampai hari ini yang saya ketahui pihak kepolisian juga masih barangkali menunggu timing, menunggu waktu yang pas untuk mengumumkan simpulan tentang situasi apa yang bisa menjelaskan kematian almarhum. Bahwa kita melihat di media secara menyedihkan almarhum ditemukan dalam kondisi kepala terlilit lakban sedemikian rupa dan di dalamnya juga ada lembaran plastik. Maka kita bisa bayangkan tampaknya almarhum meninggal akibat kehabisan pasokan oksigen. Tapi pertanyaan lebih mendasar,
situasi kehabisan pasokan oksigen itu berlangsung dalam situasi seperti apa? Dalam situasi alami, dalam situasi akibat perbuatan orang lain, dalam situasi ya itu merupakan hal yang dilakukan sendiri oleh almarhum, ataukah itu situasi kecelakaan? Itu yang masih diteliti oleh pihak kepolisian. Tapi kalau saya mencoba lagi-lagi menggunakan nalar keilmuan saya, ya nalar saya juga terbatas, dengan pasokan data dan informasi yang juga terbatas, tampaknya kita bisa menyisir satu persatu itu. Kemungkinan menyebabkan almarhum meninggal dalam kondisi tersumbatnya pasokan napas dalam situasi seperti apa. Kita coba cek satu persatu ya. Coba Bang. Situasi yang situasi yang natural, situasi yang alami. Ada tidak kemungkinan almarhum meninggal dalam situasi yang alami? Ya sekali lagi menyedihkan bahwa almarhum ditemukan dalam kondisi seperti itu. Kita sepakat ya, itu bukan kondisi yang alami, itu bukan kondisi yang natural. Makanya saya pengen tanya, maksudnya alami natural itu yang bagaimana? Yang alami yang natural itu sakit jantung mendadak misalnya. Misalnya asma, pneumonia. Jadi pasokan oksigen itu memang sudah habis karena ada masalah penyakit. Gitu ya. Atau angin duduk misalnya ya. Misalnya seperti itu. Walaupun saya tidak paham juga angin duduk itu seperti apa. Kata jantung. Sakit jantung. Kata jantung gitu. Nah, kemungkinan yang pertama ini bahwa pasokan napas itu tersumbat sedemikian rupa di dalam sebuah situasi yang alami sepertinya bisa kita kesampingkan. Karena sekali lagi almarhum ditemukan dalam kondisi yang terlilit lakban. Nah seperti itu ya. Nah, nggak mungkin juga alami tapi kok lagi terlilit lakban. Itu nggak mungkin alami kan. Itu atau mungkin pas lagi lilit lakban mungkin ya Bang ya. Ada fetish seksual tapi tiba-tiba penyakit alami muncul seperti itu Bang. Kita sisir satu persatu. Yang N-nya kita tepikan dulu. Kemungkinan kedua suicide. Ini adalah sebuah keputusan almarhum untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin tidak. Kalau bicara kemungkinan bisa saja. Tapi agar bisa sampai pada simpulan seperti itu kita harus kan punya parameter. Kalau saya sendiri selalu mengatakan ke teman-teman di kepolisian. Untuk menyimpulkan apakah seseorang siapapun itu meninggal akibat bunuh diri. Coba cek IPAD, IPAD. IPAD. Mulai dari ideas. Pemikiran-pemikiran dia, percakapan dia, perbincangan dia, status WhatsApp-nya, status di medsosnya, narasi-narasi yang dia angkat, mengandung warna gelap tidak, kekelaman tidak, perpisahan yang tak akan pernah kembali satu, kematian, mengakhiri hidup, masa depan yang entah di mana. Itu kan narasi-narasi gelap yang huruf I, ideas yang boleh jadi mencerminkan bagaimana seseorang sudah tidak lagi ingin melanjutkan hidupnya. Tepat. I. Yang kedua, P. Plan, perencanaan. Sekarang ini sudah tersebar video almarhum berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Karena di sekitar Jakarta ini berulang kali ada peristiwa orang menghabisi hidupnya dengan cara melompat dari tempat tinggi, maka begitu menyaksikan tayangan itu, sekonyong-konyong masyarakat juga akan bisa mengasosiasikannya dengan, ini juga tampaknya ada rencana. Tindak tanduk atau perbuatan seseorang yang berencana untuk menghabisi hidupnya. Kita simpan. Yang ketiga, action. Faktanya, ternyata almarhum kan tidak melompat dari tempat tinggi. Actionnya, ya silakan teman-teman polisi cek. Tetapi yang bisa kita lihat, dari foto ketika almarhum ditemukan, aktivitinya apa? Actionnya apa? Ada aktivitas melilit kepala. 3, berarti kita cek yang keempat, death. Berujung pada kematian, atau maaf pencederaan ekstrim, yang tidak sampai mati lah begitu ya. Yang ingin saya katakan adalah kalau 4 unsur ini IPAD ini sinkron satu sama lain, maka kita punya alasan untuk secara terukur menyimpulkan seseorang meninggal akibat bunuh diri. Tapi kalau dari 4 unsur itu tidak sinkron, bahkan kontradiktif satu sama lain, maka kita harus cek ulang, benarkah simpulan seseorang meninggal akibat bunuh diri atau justru mungkin dalam situasi yang lain selain bunuh diri. Bang, mungkin nggak kalau bunuh diri itu buat janji ke depan? Salah satu untuk menelusuri tentang ideas itu adalah misalnya cek catatan terakhir, surat wasiat, postingan di media sosial, perbincangan dengan teman dekat, perbincangan dengan keluarga. Itu cara kita menelusuri narasi-narasi apa yang ada pada kepala seseorang, terutama pada waktu-waktu yang kita anggap kritis sampai kemudian yang bersangkutan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah keputusan yang harus kita insafi sebagai sebuah keputusan yang salah. Siapapun tidak kita berikan ruang pembenaran sama sekali untuk mengakhiri hidupnya kan.
Nah, Kalau itu dia. misalnya kita janjian Bang, misalnya besok atau lusa ada janjian ke dokter gigi misalnya. Lalu? Itu kita anggap juga tidak mungkin bunuh diri atau bagaimana Bang? Ini masalah tafsiran. Apakah appointment untuk ke dokter gigi itu bisa kita tafsirkan sebagai sebuah narasi gelap? Bagi saya tidak. Kenapa ke dokter gigi justru diasosiasikan sebagai mengakhiri hidup? Ya bukan, maksudnya kalau misalnya kita bilang, oh kalau misalnya ada janji nggak mungkin dong ini bunuh diri. Iya. Bisa, kita tafsirkan seperti itu ya Bang ya? Betul. Makanya kita sudah bicara dua situasi. Situasi natural dan situasi diri. Oke. Kita pindah ke situasi yang ketiga. Yaitu seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Bisa dikeroyok, bisa dianiaya sampai meninggal dunia, tergantung pada pasal pidana yang mau kita pakai. Nah, persoalannya, ayo kita coba cek ya, spekulasi tentang almarhum meninggal dunia akibat perbuatan orang lain. Temuan Polda Metro Jaya dan Kompolnas seperti ini, kurang lebih. Kondisi kamar terkunci. Kunci berlapis. Dan semuanya terkunci dari dalam. Satu. Yang kedua, dicek plafon, langit-langit, tidak ada tanda-tanda dijebol, tidak ada tanda-tanda dirusak, yang mengindikasikan ada upaya pihak eksternal masuk ke dalam kamar. Oke. Dua. Tiga, jendela juga utuh. Bahwa benar jendela kemudian dibuka, dicongkel sedemikian rupa oleh siapa? Oleh penjaga kos. Tiga. Yang keempat, rekaman CCTV tidak memperlihatkan adanya gelagat yang mencurigakan. Lima, penjaga kos patroli, mondar-mandir juga tidak melihat ada sesuatu yang mengundang tanda tanya. Keenam, saksi yang juga tinggal di rumah tersebut mengatakan pada malam itu tidak mendengar kegaduhan atau sebangsanya. Oke. Nah, dan ada juga yang temuan dari Kompolnas yang barangkali sangat menentukan adalah ketika dilakukan pemeriksaan sidik jari di sekitar lakban hanya ditemukan satu sidik jari, yaitu sidik jari almarhum. Oh, oke. Nah, dengan data-data atau temuan-temuan semacam itu, kira-kira kita cukup terpandu tidak untuk sampai pada pemikiran bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain? Tidak ya? Tidak ya. Tergambar seperti itu. Tidak tergambar seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalnya ini di dalam komik ini pembunuhan di ruangan tertutup Bang. Ya kalau di komik detektif Conan ya. Dari otoritas terkait mengatakan almarhum meninggal di situ. Oke. Proses meninggalnya almarhum juga di situ, bukan di luar. Oke, di dalam ya. Di dalam. Tadi sudah sempat kita singgung sejumlah temuan dari Polda Metro Jaya dan Kompolnas yang paling tidak mengindikasikan Tidak ada upaya orang yang masuk kemudian melakukan perbuatan kekerasan atau apapun terhadap almarhum. Oke. Tinggal kemungkinan keempat, yaitu kecelakaan. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Saya mendefinisikannya begini Dok. Bahwa ada seseorang siapapun itu sedang melakukan sebuah aktivitas, tidak ada keinginan mati, tidak ada upaya untuk mengakhiri hidup. Pokoknya melakukan aktivitas. Tapi tiba-tiba muncul sebuah situasi yang di luar kendali. Sehingga disadari atau tidak, orang tersebut karena tidak bisa mengendalikan situasi itu tadi, terbawa ke dalam sebuah situasi kritis. Sampai titik fatal dan akhirnya kehilangan nyawa. Oh. Nah, itu. Oke. Kita sudah bicara 4 situasi. Oke? Dari 4 situasi ini, mari kita coba sisir satu persatu lagi. Coba yang nomor 4 tadi Abang jelaskan mungkin lebih rinci lagi Bang. Maksudnya kecelakaan pada kasus ini. Contohnya gini deh. Contoh yang paling sederhana ya. Saya berikan 2 contoh untuk memudahkan kita berimajinasi. Firaun mengejar Nabi Musa. Oke, dia melakukan suatu aktivitas. Apakah Firaun punya niat mati? Tidak. Tidak. Bikin orang mati mungkin iya. Iya. Tapi dia menyeberang laut, tiba-tiba tsunami. Terjebak di tengah-tengah. Terjebak tengah laut, megap-megap, tidak bisa bernapas. Artinya apa? Kecelakaan. Oke. Betul? Tengah melakukan suatu aktivitas, tapi tiba-tiba berlangsung sebuah situasi yang tidak bisa dia kendalikan, yang membawa dia dalam sebuah situasi kritis sampai kemudian kehilangan nyawa. Oke. Tapi aktivitas apa ini Bang yang apapun itu. Nah, saya tidak tahu. Contoh lain nih. Contoh lain. Ada seorang aktor Hollywood namanya David Carradine. Oke. Dia dulu pemain film seri di TV, judul filmnya Kung Fu. Tapi nyaris tidak ada adegan kungfunya. Karena saya baru tahu di kemudian hari kungfu itu semestinya dipahami bukan sebagai bela diri ansih, tapi sebagai sebuah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai filosofis tentang kehidupan dan semacamnya. Nah, di film itu David Carradine berperan sebagai seorang pengembara. Dari satu gurun ke gurun lain, dari satu tempat ke tempat lain, dia tuh berdakwah, syiar, gitu ya, mengajarkan kebaikan dan seterusnya.
Itu kehidupan di film. Sangat luhur ya, sangat luhur. Tapi kemudian David Carradine ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar mandi. Oke. Dalam kondisi memakai tali sedemikian rupa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, disimpulkan bahwa saat itu David Carradine tengah melakukan suatu aktivitas tertentu. Aktivitas apa gitu ya? Disimpulkan aktivitas seksual. Tapi memang aktivitas seksual yang menggunakan cara-cara yang amat sangat beresiko tinggi. Sehingga, sekali lagi, David Carradine masuk dalam sebuah situasi yang muncul secara tiba-tiba, tidak bisa dia kendalikan, sampai kemudian akhirnya dia kehilangan nyawa. Oh, oke. Gitu. Melilitkan misalnya ke leher atau melilitkan ke saluran nafas. Betul, itu dia. Jadi untuk meningkatkan sensasi seksual yang seksualnya, akan dia lalu alami. tanpa sengaja tenggelam seperti itu Bang. Betul. Mungkin kurang lebih juga situasi begini. Kita berenang ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Berenang ngerasa bisa, menikmati menyelam, supaya sampai dalam tiba-tiba ada sesuatu ditumbuk atau sesuatu. Atau gitu, kaki keram sehingga tidak bisa. Kaki keram yang nggak bisa naik ke atas, tiba-tiba tenggelam. Iya. Atau situasi lain lah, ini laki-laki perempuan yang norak, yang kampungan, mereka memarkirkan mobil mereka di tepi pantai, dalam kondisi kaca tertutup rapat, AC menyala, lalu mereka melakukan perbuatan tidak senonoh. Oke. Mungkin mereka tertidur setelah itu. Tanpa mereka sadar, terus-menerus mereka menghisap udara beracun. Sehingga, sekali lagi, tanpa sadar, turun, sampai akhirnya besok pagi ditemukan oleh wartawan. Sejoli dalam kondisi tanpa busana. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dan seterusnya. Tapi akhirnya disimpulkan, ini karena menghisap racun. Kok bisa? Ya karena pada saat itu mereka mungkin tertidur atau apapun pasca melakukan suatu aktivitas tertentu. Oke, nangkap saya. Ada 4 kemungkinan yang terjadi. Betul. Kalau menurut Bang Reza sendiri, yang mana yang paling mungkin? Begini. Pertama, tentu simpulannya ada di kepolisian ya. Tapi kita menggunakan nalar keilmuan untuk mencoba menyisir satu persatu kemungkinan apa gitu. Satu, Kapolda Metro Jaya sejak sekian waktu lalu sudah mengatakan bahwa kami butuh waktu 1 pekan untuk mengungkap kasus ini. 2, saya berbincang dengan 3 orang mantan kabar reskrim, Jenderal Bintang 3, yang semuanya sias kata mengatakan tampaknya tidak terlalu sulit untuk mengungkap kasus ini. 2, 3, unik ini, entah disadari entah tidak, di ruang publik, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya berulang kali menggunakan kata penyelidik, bukan penyidik. Dokter tahu perbedaannya? Tahu. Penggunaan kata penyelidik ini mengirim pesan kepada kita bahwa tidak ada pidana. Tidak ada tersangkanya dan tidak ada unsur pidana. Betul. Alhasil, kemungkinan tadi kita sudah sisir, kemungkinan meninggalnya almarhum akibat situasi alami bisa kita kesampingkan, ya, karena kondisi terlilit bukanlah alami. Yang kedua, sejumlah narasi yang saya sebutkan barusan, ditambah lagi dengan sekian banyak fakta atau temuan dari Kompolnas dan Polda Metro Jaya yang tadi sudah kita singgung, memberikan dasar bagi kita juga untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Karena tidak ada ruangannya tertutup, tidak ada kekerasan, tidak ada berisik, nggak ada sidik jari orang lain. Tidak ada tanda-tanda bahwa almarhum berkonfrontasi apalagi secara fisik dengan siapapun pada malam itu di tempat itu. Alhasil tersisa 2 kemungkinan. Bahwa kehabisan napas, sebutlah demikian, itu berlangsung dalam sebuah situasi almarhum secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri, atau kecelakaan. Tinggal 2 itu. Kalau kita sederhanakan, bahasanya berarti begini. Polisi harus mengumumkan apakah almarhum meninggal akibat perbuatan pidana ataukah bukan pidana. Hitung-hitungan saya ini bisa saja salah. Polisi yang tahu pastinya. Pengumuman polisi nantinya adalah almarhum sangat menyedihkan memang meninggal bukan akibat perbuatan pidana. Bukan akibat peristiwa pidana. Berarti kemungkinannya cuma ada bunuh diri atau kecelakaan. Bang, tapi sebelum kita fokus ke 2 hal ini, mari kita coba lihat lagi sekali lagi unsur pidananya. Kalau saya sih kebanyakan nonton film detektif Bang ya. Ada-ada aja sih namanya pembunuhan yang extraordinary Bang ya. Yang pembunuhan yang
cukup sempurna lah kita bilang ya. Kalau di serial detektif ya, pembunuhan tertutup kita ngomongin bunuh diri tapi ternyata bukan bunuh diri ya. Sangat rapi gitu. Ya sangat rapi ya. Kalau kita lihat ada beberapa unsur juga yang bisa mengarah ke sana Bang. Salah satunya CCTV yang hilang. CCTV hilang? Katanya ada CCTV yang terpotong dan tidak lengkap. Bagaimana penjelasannya itu Bang? Memang kalau CCTV yang hilang itu serta-merta akan kita anggap sebagai CCTV yang memuat rekaman tentang perilaku agresif dari orang terhadap almarhum, kan juga tidak. Apakah suatu hal yang wajar Bang, tapi kalau misalnya CCTV sepotong-sepotong hilang ya? Nah, saya meninjau dari hal yang lain kalau terkait dengan CCTV yang tersebar sepotong-sepotong itu. Jadi begini, kalau saya menilainya begini. Pengalaman saya membantu pihak kepolisian terbatas. Tapi dari pengalaman yang terbatas itu saya membangun semacam teori, Dok. Teorinya bagaimana? Namanya teori ecek-ecek ya. Teorinya begini. Ketika polisi menangani suatu kasus yang viral dan netizen atau citizen langsung mengunci kasus itu sebagai pidana, sementara temuan polisi bukan pidana, maka polisi tanda petik akan dipusingkan bukan pada pengungkapan kasusnya, tapi pada penyampaiannya ke publik. Tekanan publiknya. Ya, karena kan seperti melawan arus. Jadi betapapun polisi sekali lagi menyimpulkan setelah melakukan investigasi segala macam, polisi definitif mantap menyatakan ini bukan peristiwa pidana, tapi kalau ternyata masyarakat kadung menyebut itu sebagai pidana, itu kan seperti membenturkan diri dengan arus opini publik yang bisa berefek kontraproduktif bagi kepolisian juga. Nah, kenapa kemudian sekarang rekaman-rekaman itu seperti dicicil? Perkiraan saya itu bagian dari sebuah cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengkondisikan kita semua agar mulai bisa menerima kemungkinan tentang narasi yang bukan pidana itu. Agar apa? Agar tidak terjadi guncangan berikutnya yang justru muncul ketika polisi melakukan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasusnya. Itu bisa terjadi ya Bang? Begini. Ada dua tugas besar. Satu, mengungkap kasusnya. Dan yang kedua, mengumumkannya ke publik. Menjaga narasi. Kenapa mengumumkan ke publik? Karena kadung viral. Ya, kalau tidak viral ya tidak ada urgensinya juga bikin preskon. Tapi karena sudah terlanjur viral, dan spekulasinya kemana-mana, maka polisi punya kepentingan untuk menyampaikannya ke publik tentang pengungkapan kasusnya. Tapi agenda atau tugas pengungkapan kasus itu juga harus ekstra hati-hati. Ada sekian banyak pihak yang harus dipertimbangkan oleh polisi. Pertama, pihak keluarga dari orang yang meninggal dunia. Ketika mereka sudah punya anggapan A, B, C, dan seterusnya, ternyata temuan polisi mengatakan X, Y, Z, nanti kan berarti harus dijaga perasaan keluarga yang meninggal itu, siapapun yang meninggal itu. Satu. Yang kedua, otoritas kantor juga harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan sampai kemudian memunculkan kegemparan yang berlebihan yang justru bisa menciptakan vicarious trauma di kalangan teman-teman sekantor. Vicarious trauma itu trauma karena menyimak pemberitaan. Antar diplomatnya jadi ketakutan. Betul kan? Yang ketiga, polisi juga harus menimbang suasana batin masyarakat, termasuk netizen, agar rasa aman masyarakat bisa pulih. Nggak panik ya? Tidak panik. Yang keempat, yang harus dipikirkan oleh polisi siapa? Ya polisi sendiri, agar kredibilitasnya, marwahnya tetap terjaga di mata kita semua. Nah, untuk menimbang 4 hal itu kan berarti harus dipantau, harus dimonitor. Dikomunikasikan dengan baik berarti. Sehingga butuh waktu yang tepat. Pengungkapan suatu kasus diumumkan kepada publik. Mencicil informasi dari pengalaman terbatas saya membantu polisi adalah merupakan salah satu cara untuk mengondisikan masyarakat, menyiapkan masyarakat terhadap kemungkinan narasi yang berbeda, kemungkinan simpulan yang berbeda, dengan anggapan yang kadung ada di benak masyarakat. Supaya nggak kaget dan nggak dikonfrontir langsung ya oleh masyarakat. Tapi saya ada lihat tadi pagi, memang benar ada beberapa diarahkan diarahkan ke unsur pidana seperti human trafficking. Dikatakan Arya Daru ini sedang mengurus suatu sindikat yang luar biasa besar
Tapi itu juga bisa tetap dijadikan. Oh bisa saja, kemungkinan itu bisa saja. Kan dia bekerja sebagai diplomat kan. Ada resiko-resiko juga yang berkaitan dengan profesi dia. Tapi tadi saya katakan, kalau suatu kasus yang viral sudah dikunci oleh masyarakat dengan teori yang serba berat, konspirasi politik lah, balas dendam, kejahatan terorganisasi lah, dan seterusnya. Tapi ternyata simpulan polisi bertolak belakang dengan itu, maka sekali lagi butuh strategi komunikasi publik yang tepat juga. Yang harus dilakukan oleh polisi, tidak semata-mata terkait dengan pengungkapan kasusnya. Oke, kalau enggak akan terjadi sama kayak Jessica Kumala Wongso lagi kali ya? Kontraproduktif kan, jadi polisi menyatakan sudah selesai bekerja, tapi yang terjadi justru masyarakat antipati kan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh polisi. Iya, pada kasus kemarin itu cyanida ya, karena tekanannya luar biasa Bang ya. Oke, kita fokus ke diri dan kecelakaan sekarang Bang. Oke, sekarang diri nih Bang, saya pernah lihat diri itu lompat dari gedung. Diri gantung diri. Mensayat tangan. Tapi sepanjang saya jadi dokter, mungkin pengalaman saya mungkin cukup rendah Bang ya. Saya baru sekali ngelihat orang bunuh diri ngelakban dirinya sendiri. Emang bisa ya kita diri mati karena ngelakban diri sendiri? Ya dokter pasti bisa menjelaskannya lah. Mekanismenya kan kurang lebih sama. Entah itu gantung, entah itu pakai plastik, entah itu pakai apapun, adalah menyumbat saluran pernapasan kan? Iya, tapi gini Bang, kalau gantung diri itu kan suatu hal yang praktis. Ya, praktis. Lompat plak. Lompat mudah juga Bang. Kayak gini juga. Lakban ini kan gak gampang Bang. Betul. Butuh sampai selesai juga Bang. Bukan cuma nutupin hidung aja kan. Butuh sampai selesai dan harus rapi juga gitu kan. Dan satu itu saja sudah menjadi dasar bagi kita untuk bertanya ulang paling tidak. Bertanya ulang. Tepat tidak nih kalau kita simpulkan bahwa seseorang meninggal akibat menghabisi dirinya sendiri. Tapi penggunaan instrumennya itu kok ya bukan mempercepat proses kematian, tapi justru mempersulit, bahkan melipat gandakan penderitaan orang yang pada saat itu ingin mengakhiri hidupnya. Iya benar. Nah, ada ketidaksinkronan kan ya gitu ya. Iya. Nah, itu yang tadi saya katakan, ini menjadi salah satu dasar bagi kita untuk mengecek ulang. Benar tidak ya orang ini mengakhiri hidupnya dengan cara atau pilihan instrumen seperti itu. Oh, berarti kalau ini pendapat pribadi ya Bang ya. Pendapat pribadi Bang Reza sendiri lebih condong mengarah ke kecelakaan. Tidak, saya memilih tetap membuka kalimatnya adalah boleh jadi almarhum meninggal bukan akibat peristiwa pidana. Dan spesifik adalah kemungkinan almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri atau justru berada dalam situasi kecelakaan. Tapi lebih mengarahnya ke keputusan sendiri. Tidak, saya memulai kalimat saya dengan kalimat boleh jadi almarhum meninggal bukan akibat peristiwa pidana, dan spesifik boleh jadi almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri atau meninggal dalam sebuah situasi kecelakaan. Oke. Begini dok, dari 4 situasi yang kita bahas tadi, yang merupakan isu publik, domainnya ada di masyarakat. Jadi kita boleh ngobrolin serinci-rincinya, itu hanya kalau seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Dengan kata lain, kalau seseorang meninggal akibat pidana. Pidana itu isu publik. Pidana itu isu publik ya. Tapi kalau seseorang, siapapun itu meninggal bukan akibat pidana, berarti ini isu privat. Sehingga secara etis, kita punya pagar untuk membatasi seberapa gamblang kita harus bicara, seberapa spesifik kita harus ulas. Karena ada batasan ini bukan pidana. Kalau bukan pidana, maka sesungguhnya isu privat. Oke, saya paham sampai di sana Bang. Itu pula alasan saya, kenapa saya mencoba komunikasi juga dengan Polda Metro Jaya. Sekiranya pengungkapan kasus menunjukkan almarhum meninggal bukan akibat pidana, ya sudah stop sampai di situ saja kalimatnya. Enggak perlu sampai dijelaskan ke masalah pribadi dan privasi. Tidak usah, toh bukan urusannya polisi juga. Polisi hanya relevan kalau seseorang meninggal akibat pidana. Ada unsur pidana atau tidak? Dibuat atau tidak? Iya, ya? Kalau bukan pidana, bukan urusan kepolisian. Jadi tidak ada keharusan bagi polisi untuk menjelaskan ABC-nya persoalan. Dan membuka aib seorang. Tidak ada relevansinya. Karena sekali lagi bukan isu pidana ternyata. Karena bukan pidana berarti bukan isu publik. Saya tambah pintar juga jadi. Kalau isu publik, kalau isu pidana, karena pidana nih ya. Walaupun masalah aib orang, kita punya ruang untuk bicara. Karena pidana. Pidana adalah isu publik. Walaupun perselingkuhan, tapi kalau ada pidananya ya.
Ini perselingkuhan kan tidak ada dalam KUHP, ada dalam KUHP ada perzinahan. Perzinahan mungkin orang anggap itu kan urusan pribadi orang. Iya. Betul, tapi ada di KUHP. Oh, oke. Pidana. Pidana bisa kita perbincangkan jauh ke sana gitu. Karena pidana. Oke. Bang, tadi balik lagi Bang, saya belum dapat ketegasan. Kalau misalnya kita melilit, ada nggak contoh kasus lain melilit kepala itu dalam kasus sendiri Bang? Di Cina, ini lebih ekstrim lagi kalau dokter mungkin sebatas bicara tentang kemungkinan bunuh diri. Di Cina, saya lupa nih, Cina, Jepang atau Korea, semacam itulah ya gitu. Ada orang yang melilit tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki 4 lapis plastik. Kayak gimana caranya Bang? Ya, mungkin dia jago fisikal ya. Jago mekatronika. Jadi dia pasang tali-tali dulu segala macam. Lalu dia masuk. Langsung gitu. Mungkin seperti MacGyver atau semacam itulah ya. Kemampuan dia memanfaatkan sumber daya atau instrumen yang ada. Setelah dilakukan penelitian tujuannya apa? Sama, dia untuk mendapatkan sensasi seksual tertentu. Seperti halnya David Carradine. Saya tidak mengasosiasikan kisah ini dengan kasus almarhum loh ya. Oh iya, sama sekali ini tidak. contoh kasus ya. Ya, saya sama sekali tidak menyangkut pautkan ke situ. Tapi itu real. Real. Meninggal. Ya meninggal lah akhirnya. Saya tidak tahu dia meninggal dalam kebahagiaan atau meninggal apa. Tujuan dia itu mendapatkan kenikmatan seksual atau membunuh diri itu jelas-jelas. Tujuannya kenikmatan seksual. Berarti sudah sering dilakukan tapi selamat. Iya. Karena itulah di barat ya, kalau layanan prostitusi, nauzubillah min zalik, ini bukan berarti mengkampanyekan nih. Layanan prostitusi di barat, mereka bisa loh memberikan layanan-layanan ekstrim semacam itu. Makanya ada BDSM kan. Oh, oke. Nah, BDSM kan bisa saja digunakan dengan ya cekik lah segala macam. Tapi terms and conditions, lakukan minimal berdua. Jangan sendirian. Kalau sendirian. Bertiga maksudnya Bang? Minimal berdua. Ya kan berdua. Minimal berdua. Kan bisa bertiga, berempat dan seterusnya. Intinya begini, jangan lakukan sendirian aktivitas seksual secara sendirian. Untuk yang kayak begini-gini nih jangan sendirian. Karena saya paham Bang. Begitu udah masuk ke titik kritis, siapa yang menyelamatkan? Gitu. Kalau berdua masih ada satu yang ngingetin. Mudah-mudahan masih ada satu yang bisa bantu. Gitu. Paling nggak RJP lah satu. Iya, nelfon 911 kayak atau apa kayak gitu. Kalau sendirian. Atau minta bayarannya dulu dong. Balik lagi Bang, yang tadi kasus yang di Cina, Jepang atau di Korea tadi Bang, itu pada kasus tersebut ya, itu pertama kali dia melakukan atau sebenarnya dia sudah sering melakukan? Diperkirakan sudah berulang kali, makanya dia punya cukup pengalaman, kecakapan untuk bikin penataan tali temali, plastik dan segala macam sedemikian rupa. Jadi sudah cukup fasih belajarnya. Mungkin udah masuk bab kesekian. Bang, boleh nggak ini jelaskan mungkin bagi yang nggak ngerti ya. Saya pernah dengar waktu kuliah di kedokteran dulu, tapi mungkin ini nggak detail ya. Katanya memang ada ketika kita mendekati kematian, itu ada sensasi yang apa ya? Saya nggak tahu, saya karena nggak pernah dekat kematian. Kalau saya ingin. Secara ilmunya Bang. Dokter udah berkeluarga belum? Sudah. Dokter ketika ingin mencapai puncak dalam titik klimaks seksual, nahan napas nggak? Nahan. Nah. Otomatis ya? Nah. Ada orang-orang tertentu yang meyakini kalau sesak napas dilipat gandakan, maka sensasi klimaksnya juga akan berlipat ganda. Itulah pada dasar yang mereka cari. Bisa-bisanya orang mencari sebuah sensasi seksual dengan cara yang sedemikian berbahaya kan. Tapi faktanya itu ada. Makanya istilahnya kan, saya yakin dokter tahu nih, asfiksiasi erotis. Erotic asphyxiation. Diterjemahkan secara populer, sesak napas erotis. Orang selama ini menganggap sesak napas apa enaknya sih? Ternyata ada sesak napas untuk melipat gandakan sensasi erotis itu. Dan layanan profesionalnya ada. Di sana. Mudah-mudahan tidak sampai di sini. Kalau di sana pun tidak serta-merta pidana. Kecuali sampai cedera parah atau meninggal dunia, baru ini bisa jadi persoalan hukum. Makanya ada yang sampai ikat leher itu. Iya. Ada ikatan leher itu ya? Iya. Oh, oke. BDSM itu tadi lah. Ya kita Google sendiri bisa lah. Tapi itu memungkinkan ya berarti ya. Diri dengan itu kecelakaan. Kecelakaan dong. Kalau diri Bang, kasus di luar negeri. Nah, kalau diri kan orang punya niatan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu melakukan serangkaian perbuatan guna merealisasikan keinginan itu. Itu definisinya. Jadi diri beda dengan kalau yang kita bicara kecelakaan. Dalam kasus kecelakaan tidak ada niatan untuk mengakhiri hidup. Kalau diri sendiri
dengan cara seperti itu? Terus terang saya belum pernah baca satupun referensi ketika orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melilit kepalanya sedemikian rupa dengan lakban. Oke, apa dengan plastik saya pernah. Kita ngelihat plastik. Oh iya. Iya. Tapi kalau makanya di barat juga ada kampanye gini. Plastic bag is not a toy. Oh. Gitu. Untuk memastikan bahwa kita semua ini, apalagi anak-anak, jangan pernah sekali-kali main-main tutup kepala dengan kantong plastik. Disclaimer dulu nih dok. Ini karena kita masuk ke pembahasan yang rawan. Iya, iya. Kita harus bangun keinsafan bersama. Memastikan kita semua sepakat tidak ada pembenaran seujung kuku pun terhadap diri kan. Oke. Ya. Kita berempati terhadap orang-orang yang punya persoalan hidup yang berat. Karena itu cari pertolongan. Karena diri alih-alih menyelesaikan persoalan justru melipat gandakan permasalahan. Menyebar luaskan penderitaan. Bukan lagi hanya kita yang kena masalah. Tapi teman kita, saudara kita, keluarga kita, istri kita, anak kita juga akan nestapa hidupnya akibat keputusan yang salah ketika seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Oke, siap Bang. Bang, kalau kita lihat secara psikologis forensik nih Bang, ini keahlian Abang nih Bang. Adakah tanda-tanda beliau ini untuk melakukan bunuh diri Bang? Tadi saya katakan, agar simpulan tentang seseorang meninggal akibat diri menjadi sebuah simpulan yang terukur, maka kan harus berbasis data, betul? Lalu bagaimana data itu diolah? Tadi saya katakan, pakai parameter iPad itu tadi. Kalau seluruh kolomnya terisi, maka kita punya alasan berbasis data terukur untuk menyimpulkan seseorang meninggal akibat diri. Tapi kalau dari 4 unsur tadi, yang terisi hanya sebagian, atau terisi semua, tapi justru bertolak belakang, berbentur-benturan, maka ya sudah barang tentu kita harus cek ulang apakah ini simpulan yang tepat. Adakah data yang bisa kita kolektif dulu Bang untuk sekarang untuk menentukan iPad ini? Karena diri merupakan sebuah keputusan salah yang sifatnya sangat pribadi, maka memang metode yang diterapkan untuk otopsi psikologis itu juga adalah melewat cara-cara yang sangat-sangat pribadi. Misalnya, mengecek riwayat kesehatan seseorang. Berarti kita perlu ke BPJS misalnya. Oke. Ini orang kalau ke rumah sakit, ke dokter, dia sakit apa, segala macam. Dari situ kita akan bisa menangkap indikasi tentang seberapa berat masalah kesehatan dan seterusnya. Begitu juga kalau misalnya ada layanan psikologi atau layanan psikiatri, kita bisa menangkap indikasi adanya tekanan batin yang dahsyat yang dialami oleh seseorang. Tapi metode atau cara semacam ini tidak mudah juga. Karena kan ya dokter pasti paham lah. Masyarakat kita bukanlah masyarakat yang sudah punya kebiasaan untuk melakukan check up secara rutin kan. Kita hanya ke dokter kalau sudah sakit parah. Nah, jadi agak sulit bagi kita untuk menarik sebuah simpulan. Kalau kemudian datanya adalah data-data yang serba ekstrim, yang diakibatkan orang datang ke layanan medis karena penyakitnya sudah terlanjur parah. Oke. Riwayat kesehatan tidak sungguh-sungguh kita bisa pahami secara menyeluruh. Satu. Ya sudah kita pakai cara lain, cara privat juga sebetulnya. Coba tanya, wawancarai orang-orang yang dekat. Entah itu teman kantor, entah itu istri atau suami dan segala macam. Ini bisa dilakukan dengan asumsi ya mereka yang tahu kebiasaan orang yang meninggal ini apa, pola hidupnya seperti apa, kekhasan dia apa, problematika hidupnya apa, cara adaptasinya seperti apa dan seterusnya kita akan bisa pelajari. Tapi ini juga tidak serta-merta mudah dilakukan. Karena masyarakat kita punya keharusan, ini sebuah norma, tutup aib keluargamu. Tutup masalah-masalah yang ada di temanmu tuh harus ditutup. Gitu kan? Ya. Jadi butuh upaya ekstra juga lah. Untuk melakukan otopsi psikologis dengan cara mewawancarai orang-orang dekat. Tapi paling tidak dalam literatur ilmiah kita bisa temukan bahwa untuk melacak situasi apa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, ternyata bukan hanya otopsi kedokteran, tapi otopsi psikologi pun bisa dilakukan. Dengan 2 cara yang tadi saya katakan. Dengan sekian banyak kendala yang harus bisa diantisipasi dengan baik. Bang, katanya handphone dari Arya sendiri itu hilang Bang. Katanya begitu. Kok bisa? Ya tahu saya. Ya Jakarta, entah copet, entah jambret, entah kebuang, bisa aja gitu, bisa saja. Tapi yang paling penting, ini dari Humas Polda Metro Jaya, katanya sekian banyak data atau informasi di dalam handphone itu juga sudah berhasil dibuka dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh
kepolisian. Nah, itu kabar baik dalam pengertian kalau memang data di handphone itu bisa dibuka, emailnya, WhatsApp-nya, media sosialnya, dan seterusnya bisa dibuka, maka tadi, IDS. Bisa kelacak dari situ. Kita bisa endus dari situ. Oh jadi handphonenya hilang, itu benar ya kabar itu ya? Kabar itu sepertinya demikian. Tapi pihak kepolisian bisa mencari tahu dari mungkin iPad atau laptop dan lain sebagainya Mungkin. untuk menarik Pokoknya data ya? polisi sudah berhasil menarik data itu. Ya gimana caranya Mungkin Bang? tidak 100% tapi sudah, ya tanyalah polisi. Canggih mereka kan. Pastilah canggih. Masa sih nggak bisa? Ngecek ijazah palsu atau asli aja bisa. Itu kan lebih gampang. Masa Bang? Tapi lama banget Bang pengecekannya ijazah asli palsu Bang. Emang udah berapa lama? Butuh berapa periode Bang? Kenapa bikin susah? Ya nggak tahu Bang. Kira-kira Kan ijazah asli palsu kan rasanya butuh waktu 1-2 hari aja bisa selesai gampang Bang. ya. Ini kan Lalu sesungguhnya yang bikin susah pengungkapan kasus itu apa? politisasinya Bang. Politisasi. Kalau politisasi berarti kita bicara manusia dong ya. Iya. Kita bicara ijazah atau bicara pemilik ijazah sebetulnya. Membuat menjadi situasi itu serba panas. Pemilik ijazahnya Pemilik mungkin ya ijazah. Bang. Apa yang dokter bisa bayangkan? Kok jadi saya Bang? Bang Ya. terakhir Bang, Ya. ada nggak kemungkinan Ya. walaupun ini kecil sekali, saya tahu masyarakat mempunyai daya imajinasi yang luar biasa Bang. Ya. Saya bilang seperti itu kan karena dari sini kan tadi kita simpulkan 70% ada kemungkinan ya kita bilang ya. 70-80%. Tapi masih adakah kemungkinan misalnya ini pembunuhan di ruangan tertutup Bang? Dan bagaimana kira-kira caranya Bang? Kalau berbasis pada data atau temuan Polda Metro Jaya dan Kompolnas, nalar saya tidak terpandu untuk sampai pada pemikiran bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Orang terdekat Bang. Siapapun itu. Orang terdekat misalnya tinggal di area sana atau petugas di area sana. Tadi Ini sudah saya katakan. insting detektif saya keluar ya Bang ya? Iya, insting boleh, intuisi itu boleh. Ha-ha. Tapi kan polisi tidak bekerja berdasarkan feeling, bukan. Karena proses hukum itu berdasar pembuktian kan. Pembuktian kan berarti harus olah TKP, pemeriksaan saksi dan segala macam. Betul? Iya. Ya. Nah tadi kita sudah bicara tuh. Sejumlah data, sejumlah fakta berarti bisa saja menjadi sejumlah bukti tentang betapa situasi di tempat tersebut tidak cukup kuat untuk memandu kita pada simpulan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalau tanya kemungkinannya bagaimana? Yang namanya kemungkinan selalu ada. Betul ya, namanya kemungkinan selalu ada. Tapi berbasis data, sekali lagi kita punya alasan justru untuk mengatakan coba cek kemungkinan-kemungkinan lainnya. Selain almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Oke, jadi kemungkinan itu amat sangat kecil ya Bang ya berarti ya. Tadi saya katakan perkiraan saya menyedihkan, duka cita kita untuk keluarga almarhum dan teman-teman kantor almarhum. Boleh jadi almarhum meninggal bukan akibat peristiwa pidana. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih dok. Reza sudah bantu saya. Saya banyak belajar hari ini Bang. Sama-sama lah dok. Saya banyak belajar hari ini tentang psikologi forensik. Terima kasih Bang, sehat selalu. Terima kasih.